Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, welcome back to my channel di channel Siranto Berkarya. Oke guys, sebelumnya minal aidin wal faizin. Nah, karena ini adalah video pertama saya lagi, karena dulu itu saya belum upload video karena banyak kesibukan yang lain yang bisa menghambat skripsi. Karena lagi skripsian ya. Jadi masalah buat konten-konten kayak gini nggak keburu terus. Jadi di video kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan teman saya tentang seputar sholawat lah istilahnya ya. Dimana beliau ini adalah salah satu ahli dalam bidang sholawat. Tentunya ya harus saling berbagi pengetahuan. Ya mungkin sebelumnya teman-teman perkenalkan, ini teman saya, siapa namanya mas? Nama saya Asep Saifuddin. Asep Saifuddin. Nah beliau ini Asep Saifuddin, beliau dari Bandung, Nah jadi ini adalah teman seangkatan saya, kuliah di Institut Sankes Abdul Halim. Dimana ini adalah waktu kosong ya, lagi waktu kosong, jadi kami ya biasa capruk kayak gini yo. Nggak capruk pokoknya mah. Isi kekosongan biasa. Kosongan, jadi ngobrol-ngobrol gabut. Jadi kita Nah, jadi di sini mungkin saya akan sebelumnya memperkenalkan terlebih dahulu pengalaman tentang sholawat apa sih? Oh, nama udah jelasan ya tadi ya. Nama saya Asep Saifuddin. Kalau teman-teman juga kalau pengen tahu IG saya tentang seputar traveling ataupun hal lain, ada namanya nih di sini nih ya. di follow. Di follow ya guys. Mungkin ya kalau saya sih sederhana, saya nggak bisa apa-apa orangnya, maaf. Sombong, tahu ada pisan Pak. Tapi kalau insya Allah kalau ada temen yang minta tolong ataupun dalam hal lainnya, saya insya Allah kalau saya bisa, insya Allah saya bantu. Nah, itu adalah bukti salah satu seorang yang sangat luar biasa. Jadi tadi bilangnya itu beliau tidak tahu apa-apa, tapi tadi bilang apa coba? Masya Allah pisan kan. Jadi gini. Jadi gini. Di konten saya ini kan di konten YouTube saya itu kan tentang seputar sholawat. Ya, dari video awal sampai akhir itu tentang sholawat. Nah, dimana saya itu kadang-kadang berpikir, kok di video saya itu kok tentang sholawat terus, padahal orang-orang pada menyarankan jangan ini aja, harus campur katanya, mungkin dengan podcast itu dengan membahas tentang sholawat. Nah mungkin ini adalah video awalan saya ya, tentang awalnya podcast dulu, habis itu kita bersholawat bareng gitu ya. Jadi gini, saya mau menanyakan, Kang Asep apa? Sebutnya Kang Asep apa? Ya, bebas Kang Asep. Kang Asep. Itu lebih Sunda gitu ya. Okay. Berarti ya. Jadi menurut Kang Asep itu sholawat itu bagaimana sih? Terkadang orang-orang tuh sering kan yang berbondong-bondong ke majelis untuk ikut bersholawat. Nah, menurut pandangan Kang Asep itu bagaimana sholawat? Kok sangat luar biasanya gitu? Ya, kalau menurut saya pribadi ya mohon maaf juga nih kalau banyak atau ada salah kata gitu ya. Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Soalnya kan saya juga ilmunya masih awam gitu ya. Masya Allah, ilmu. Jadi belum tahu tentang mendalam soal tapi saya akan menjawab sesuai yang saya ketahui gitu. Iya. Mungkin ya kalau menurut saya sholawat itu adalah suatu, bisa disebut juga suatu bersyukur kita gitu atas kedatangan Nabi Muhammad SAW ke dunia ini gitu. Soalnya kenapa? Ketika Nabi Muhammad datang ke sini, ini tuh jadi Nabi Muhammad tuh penyempurna akhlak gitu bagi seluruh umat Islam. Iya, penyempurna. Sehingga ya kita ucapan terima kasihnya tuh dengan cara sholawat. Ya, dimana sholat itu kan suatu pujian ya. Iya, pujian kita kepada Nabi Muhammad, pujian untuk menyanjung Nabi kita, ya kan? Iya. Walaupun kita seperti kayak tidak pernah ketemu gitu, dengan kita bersholawat kita tuh suka selalu kayak deket gitu sama beliau. Oke, kalau seandainya kita rindu pada Nabi,
Ya. harus bersolawat. Ya, Oh jadi bersolawat. itu kan cara kita kepada Nabi ya. Iya. Tapi kalau seandainya cara kita kepada sekekasih kita seperti tentang si dia gitu, itu bagaimana? Apakah dengan cara bersolawat juga kah? Apa dengan cara membuat syair tentang cinta apa bagaimana? Nah, kalau menurut gua pribadi ya, sorry nih sebelumnya nih. Bagaimana? Untuk Pengalaman. mengungkapkan apa rindu ke dia tuh, ya kita tuh harus mendekati dulu sang pemilik hati tersebut. Jadi Nah, siapa pemilik hati itu? Pemilik hati tersebut tuh ya yang sang pencipta juga, Masya Allah, Allah sang Holik Subhanahu wa berarti ya. Ta'ala. Masya Allah, iya, iya. Soalnya kenapa? Allah tuh adalah zat yang maha membolak-balikan hati. Nah, ketika kita udah rindu misalnya ke orang tersebut, kita tuh ya bisa berdoa di sepertiga malam ataupun bisa bersolat juga kepada Nabi Muhammad gitu. Soalnya kenapa? Ya ketika kita udah bersolat ataupun kayak berdoalah kepada Allah gitu, saya tuh rindu dia gitu, ya insya Allah gitu, Allah juga akan mengabulkan gitu ketika di suatu hari nanti. Iya, jadi teman-teman kata Kang Asep itu kalau seandainya kita rindu seseorang, nah kita jangan pepet orang itu dulu, tapi pepet dulu sang Maha Pencipta. Iya, dimana sang pencipta itu adalah pemilik si orang itu. Iya. Dimana kalau seandainya kita udah memuja, kita udah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah maka itu akan terkabul ya. Dimana cari dulu yang punyanya dulu, nanti juga dia akan akan apa ini? Akan mengikuti apa yang kata perintah yang punya. Iya. Kalau bahasa kasarnya itu atau bahasa halusnya itu ditikung di sepertiga malam. Jadi kayak gitu, ya kan? Hati-hati, bre. Pokoknya kita menikungnya itu di sepertiga malam, bukan karena langsung belak-belakan ya, langsung didatangin langsung ketemuan gitu, bukan ya. Berarti di sepertiga malam. Jadi Masya Allah banget nih Kang Asep ini ya, menikung dengan seseorang yang dia rindu itu di sepertiga malam, bukan secara langsung. Masya Allah berarti. Ya ini patut kita ikuti, dimana kalau seandainya kita ketemu pasangan kita yang belum rindu gitu, ini ya dosa apakah bagaimana? Ya kalau menurut saya sih ya tergantung dari niat kita pribadi gitu. Tergantung niat. Terus sama lingkungan juga. Ya kalau niatnya pribadi kita jelek hanya untuk melampiaskan dengan sesuatu yang berbau hawa nafsu, itu dosa gitu. Kan tetapi kayak seperti silaturahmi, tapi jangan kebanyakan anak zaman sekarang itu nih kayak mengituin apa sih namanya tuh, jadi nafsu itu dibalik kata silaturahmi nih, sehingga kata silaturahmi tersebut kayak kedengaran alim tapi dibaliknya itu membangsatkan, bre. Bullshit ya. Jadi semacam kata silaturahmi itu hanya buat perangkat atau senjata. Iya. Tapi di balik senjata itu ada penyusup yang berbahaya. Contohnya aku pengen ketemu dia cuma silaturahmi aja, tapi ujung-ujungnya kan Masya Allah, astagfirullahaladzim, harus beristighfar. Nah, jadi kayak gitu Kang Sep ya. Jadi ketemu kayak gitu tuh bukan berarti ketemu dengan pasangan kita ataupun pasangan kita yang belum muhrim itu bukan berarti itu dosa saja. Itu kembali ke niat kita. Tapi kalau seandainya niat itu dan ucapan contoh silaturahmi dan itu hanya dibuat tameng saja, itu lain lagi urusannya. Ya benar. Berarti hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut ke yang yang tadi, pembahasan yang tadi. Masa sholawat itu adalah suatu pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin Kang Asep itu sering kan yang namanya sholawat ya? Ya, sering alhamdulillah lah gitu. Walaupun saya bukan orang baik, tapi sedikit demi sedikit insya Allah lama-lama jadi mungkin. Ya, jadi bagaimana kan sholawat itu adalah salah satu senjata yang paling mustajab juga kan, apalagi kalau berdoa. Apalagi nih Kang Asep kan kalau seandainya berdoa pada Allah kan nanti di sepertiga malam untuk menikung kekasihnya, untuk memedap atau merasakan hati. Gini masalahnya gua tuh yang mau ditikung tuh siapa? Ya nggak apa-apa, jadi gini aja. Nah mungkin Kang Asep itu nanti di sepertiga malamnya berdoa pada Allah, mulai kepada Allah bahwasanya segala turunkan jodoh. Kang Asep yang mana sih gitu. Jadi kembali ke yang tadi lagi, kembali ke yang pembahasan awal di mana ya, sebenarnya sih ya benar kalau soal jodoh tuh kita meminta ke Sang Pencipta dulu. Soalnya kan ya banyak gitu
nggak sedikit lah gitu, banyak orang yang kayak sudah kayak pacaran nih ya, kayak udah 5 tahun tapi nikahnya tetap sama orang lain. Makanya saya juga kayak punya prinsip gitu, pacaran setelah nikah tuh emang lebih indah akhirnya. Masya Allah, pacaran setelah menikah. Iya. Menikah setelah pacaran apa menikah setelah pacaran? Pacaran setelah menikah. Pacaran setelah menikah, Masya Allah kan. Oh iya, tadi tentang dia pacaran 5 tahun tapi ujung-ujungnya itu nikah sama orang lain. Nah itu bukan jodoh apa kurang berusaha? Ya yang pertama sih kita kan harus itu juga ke qadarullah ya. Kodar dan kodar, ingat kodar dan kodar. Kodar tuh yang bisa diubah, sebenarnya nasib bisa diubah, kodar tuh udah ketentuan mungkin. Sudah ya. ketentuan. Ya yang kedua juga ya bisa juga sih kayak emang bukan takdir kita, intinya tetap itu. Kita yang nikah tinggal 5 tahun tuh. Soalnya kayak walaupun kita sedekat apapun, kalau Allah berkehendak tidak ya tidak gitu. Iya. Jadi walaupun kita udah berusaha sehebat mungkin, mungkin apapun lah gitu. Tapi kalau Allah tetap itu bukan jodohmu, tetap gitu. Iya. Jadi kembali ke masalah sholat tadi. Nah, masalah tentang kita udah pacaran 5 tahun tapi ujung-ujungnya nikah sama yang lain, apakah itu doanya tidak dikabulkan apa bagaimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya, nah, sebagaimana kan ada hadis juga yang mengatakan bahwasanya sholawat itu adalah salah satu senjata yang paling mustajab untuk menembuskannya doa. Nah, saya mau tanya ke Asep. Karena Asep nih, kalau seandainya berdoa itu pertama dan akhir itu sering diawali dengan sholawat. Terlebih dahulu gitu. Ya, kalau menurut saya sih ya gua tuh kalau di segi kayak gini tuh takutnya disangka pencitraan gitu. Apa itu? Soalnya gua di waktu kayak ya gitu nggak apa-apa. Soalnya kalau gua ya kalau doa ya emang sih gua yang pertama sih kayak istighfar dulu lah gitu. Ingat kita banyak dosa kan, intinya itu. Istighfar dulu kepada Tuhan, dan ya akhirnya ya tetap juga dan kan karena sholawat itu fil mustajabi doa kan ya. Nah pasti diakhiri dengan itu. Soalnya ya ketika kita sholawat gitu ya, kita berdoa ya insya Allah gitu permintaan kita tuh bakal dikabulkan gitu. Tapi dikabulkan tersebut tuh tergantung kita pribadinya aja. Contohnya kalau kita kita pengen ini nih, pengen sholawatnya ntar nih ya. Ya pastilah dikabulin doa-doanya tuh ntar gitu. Beda hal lagi kalau saya pengen ini nih, saya langsung sholawat gitu. Ke Nabi Muhammad gitu, insya Allah. Jadi si doa tersebut tuh bakal cepat gitu. Bakal mustajab ya, langsung dikabulkan. Dan juga kayak ngedoa tuh jangan tanggung-tanggung kita tuh. Maksudnya jangan tanggung-tanggung tuh. Contohnya ini dalam konteks apa dulu nih? Mendoa agar mendapatkan jodoh. Ya doa yang dikabulkan aja. Doa yang dikabulkan tuh ya contohnya tuh ketika kita pengen sesuatu nih. Tapi sesuatu tuh harus rinci gitu. Maksudnya harus rinci itu harus mendalam gitu, jangan global gitu. Contohnya aja kalau lu lagi pengen kesini nih, ke cewek ini ya. Lu jangan ngedoanya tuh ya Allah kasih gua jodoh yang terbaik gitu, jangan gitu. Kalau bisa ya kerucutkan gitu. Ya Allah gitu, semoga ini jodohkanlah kepadaku ya Allah, aku menyukainya gitu. Iya, jadi jangan simple gitu ya. Pokoknya harus dikerucutkan dari atas sampai bawah, itu harus pokoknya ya. Ya contohnya aja kalau dalam konteks kuliah ya gua dulu ya, waktu sebelum lulus atau ya baru sudah lulus SMK gitu ya. Ya asalnya gua tuh pengen sekolah tuh di Jogja, pengen kuliah tuh di Jogja, cuman ya mungkin ya gak tau emang udah takdirnya, gak tau gue salah ngedoa gitu. Soalnya gue tuh gini, ngedoa tuh dulu tuh ya Allah saya tuh pengen kuliah, tapi kuliah saya tuh yang jauh gitu. Nah mungkin akibat dulu gak dikerucutkan, ya Allah saya pengen kuliah di Jogja gitu. Karena kan ya
saya pengen kuliah jauh aja gitu, ya ujung-ujungnya ke sini anjir. Iya. Tapi ya alhamdulillah lah gitu, di sini tuh kan yang terpenting sih ngajinya aja gitu. Iya. Soalnya kenapa ya, ketika kita, apalagi kita udah hampir mendekati kayak bertahap ke dewasa gitu ya, soalnya ketika kita punya masalah kita tuh ngaji ya. Nah jadi kita tuh punya penasehat yang terpercaya gitu, Iya. seperti abah iyai dan anak-anaknya gitu. Jadi ada pendamping kita buat itu. Mm-mm. Iya, jadi ilmu dunia itu, contohnya gini, ilmu dunia kalau tanpa diiringi dari ilmu akhirat itu bakalan bakalan Benar. bablas dia. Benar. Jadi kita itu harus ada yang namanya penopang jalannya hidup kita. Kalau seandainya kita lurus aja, itu bakal nabrak ya. Iya, enggak? benar. Contohnya logikanya seperti ini. Contohnya mau korupsi. Kalau seandainya kita punya pegangan ataupun punya pengetahuan tentang hukum, tentang Islamnya, jadi kita yang tadinya mau korupsi, jadi kita enggak bakalan, karena ngambil apapun kita harus seimbang, dunianya diambil, di akhiratnya diambil gitu. Karena apa, hidup dunia itu kan, kalau seandainya kita akan mengambil tentang dunia saja, Iya. itu dunia kan makan kita, dan kita nanti di sana nggak bakal bisa gimana. Jadi kalau seandainya kita dunia diambil, akhiratnya diambil, itu akan luar biasa. Hidup di dunia sejahtera dan hidup di akhirat adalah sejahtera. Sebagaimana kan di akhirat itu hidup selamanya ya. Iya. Dunia itu kan sementara. Jadi gitu teman-teman. Tapi gini bre, dunia tuh titik terpenting juga gitu dalam kehidupan ini. Soalnya kenapa? Ketika kita di akhirat nih ya, kita di akhirat tuh ya tergantung perbuatan kita di dunia nih. Iya. Makanya dunia juga paling penting banget gitu. Iya. Seandainya kita pengen hidup di dunia, ya hidup di akhirat dengan senang seperti di dunia ini, pokoknya nggak ada masalah ataupun apa, pokoknya senang deh ya. Kan hidup di akhirat juga katanya senang kan, di surga kan, Iya. senang kan? Iya. Kecuali dengan di neraka itu baru nggak senang. Ya. Jadi kalau seandainya ini kan tentang membahas kita tentang sholawat ya. Nah sebagaimana itu kan, sholawat itu kan salah satu penembus doa kita. Ya, penembus doa kita, dan sholawat itu adalah keutamaan salat itu kan banyak banget ya. Iya, banyak keutamaan salat banget. itu banyak banget. Kalau seandainya kita membaca sholawat sekali aja, kita dikasih 10 rahmat. Iya. 10 rahmat dari Allah SWT, 10 kebaikan. Apalagi yang 100, 200, 300, 1000, wah itu akan luar biasa banget. Tapi dan sholawat itu juga salah satu amalan yang nggak pernah ditolak ya. Ya, Ada benar. dalam hadis juga, sholawat itu amalan yang tidak pernah ditolak. Beda lagi dengan amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain itu masih ada kemungkinan. Tapi Iya. kalau sholawat itu adalah pokoknya diterima, nggak ada yang diterima, pokoknya diterima. Itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada juga di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke tentang apa ini ya? Mungkin kita bersolawat dulu, karena kan tadi salawat adalah apa? Bil mustajabil doa. Dimana kita kan tadi udah berdoa, kita sudah berdoa belum? Doa apa? Jodoh. Jodoh ya tadi, tentang jodoh, di mana salahnya kalau seandainya jodoh kita masih apa, di mana ya? Di sana mungkin segera dekatkan. Jika dia masih jauh maka dekatkanlah. Jika dia, contoh gini aja nih, contoh Intinya pentingnya. sih kita doakan semoga sehat selalu. Iya, contohnya gini aja nih, jangan jauh-jauh ya. Iya. Mungkin ada teman-teman kita yang di sana, mudah-mudahan kalau mereka berjodoh maka dekatkanlah. Kalau seandainya mereka tidak berjodoh, mungkin jauhkanlah. Karena apa? Karena menaruh suatu perasaan itu tidak gampang untuk menaruh perasaan. Contohnya kalau saya sendiri nih, emang sih saya kayak gini, tapi kalau saya sayang sama seseorang itu akan merasa susah untuk melupakan. Makanya jika yang dekat sama saya itu adalah jodoh saya, maka dekatkan dengan saya. Jika dia bukan jodoh saya, maka saya akan terus berusaha. Karena apa? Karena saya ingin mencintainya. Jadi saya itu Subhanallah banget, Pak. saya itu duanya kayak gini. Beda. Karena apa ya? Kebanyakan orang kan gini, kalau dia bukan jodoh saya, maka jauhkanlah. Iya. Jika dia jodoh saya, maka dekatkanlah. Tapi saya berjodoh kayak gini. Jika dia jodoh saya, maka dekatkanlah. Jika dia bukan jodoh saya, maka saya akan terus berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanallah. untuk dia menjadi jodoh saya. Jadi saya itu orangnya kayak gitu. Karena apa? Saya kalau udah cinta ya cinta. Iya. Susah untuk dibalikan juga.
Contoh dulu pernah yang namanya menaruh hati pada seseorang, itu move on-nya juga guys hampir 2 tahun, pokoknya luar biasa banget. Pokoknya Perjuangan itu ya. iya, perjuangan. Aja. Makanya sekarang itu adalah seseorang ya, mudah-mudahan dia jodoh saya. Saya udah menaruh hati juga ke Amin, ya dia, Allah. dan mudah-mudahan dia juga sama. Ya pokoknya Ya kalau pengalaman gua sih ya tim gini Wak. Jadi cuma hanya emang iya sih soal cinta atau suka tuh susah ya, apalagi udah suka gitu. Dalam konteks suka tuh kan ada 2 tipe ya. Yang pertama itu karena hawa nafsu, yang kedua itu yang kayak emang bener-bener suka gitu. Contohnya kalau yang karena nafsu, misalnya lu suka nih ke orang ini ya, 1 bulan 2 bulan orang, kalau karena hawa nafsu tuh dia tuh bakal hilang gitu, si suka tersebut tuh beda hal lagi. Yeah. Yang gua alamin ya, gua tuh suka ke temen gua, maksud tuh emang ya belum pernah ngobrol gitu, temen gua dari sejak SMP gitu. curhat. Tapi emang bener Wak, yang namanya suka atas bener-bener suka tuh sampai sekarang ya gak hilang gitu si suka tersebut tuh gitu. Iya. Gue juga aneh gitu, kenapa gue sih bisa suka dinya ke orang itu gitu. Itu cinta karena Allah ya. Ya Bukan karena nafsu ya? alhamdulillah bukan, Wah, bukan alhamdulillah, karena nafsu. bukan. Alhamdulillah bukan karena nafsu. Terus Ya yang gue menilainya ya intinya sih ya dia tuh baik, dia bisa memotivasi orang, dan intinya gue suka lah gitu. Iya. Kok dari dulu sampai sekarang gitu. Beda hal lagi kan yang gue suka temui gitu, walaupun dia tuh cantik atau gimana gitu, yang baru-baru gue temuin ya, dia tuh walaupun cantik atau gimana gitu, 2 bulan juga rasa suka tersebut tuh hilang. Berarti gue tuh bisa mendeskripsikan sendiri gitu, soalnya kayak 2 bulan gitu tuh kayak seperti ya, oh berarti gue tuh hanya nafsu belaka aja gitu. Iya. Ya karena kan sebagaimana kan Allah itu juga, kalau seandainya kita cinta karena nafsu itu kan bakalan hilang. Iya. Tapi kalau seandainya kita cinta karena lillahi ta'ala itu bakalan terus ada. Subhanallah. Contohnya nih sama pasangan, sedikit curhat juga ya, sama pasangan yang sekarang nih. Iya. Jangankan mau ketemu ya, jangankan mau ketemu, jangankan mau ngobrol dekat gitu ya, dekat ngobrol gini, ketemu aja nggak pernah. Karena apa? Karena ingin menjaganya dari apa gitu ya, karena mungkin ini adalah salah satu perasaan yang sangat luar biasa menurut saya, karena ini adalah pokoknya dulu tuh nggak pernah yang kayak gini tuh, ini kayak gini gitu. Mungkin ya kieu meureun mah istilah Sunda nama meureunnya tong nyeun pidua salin batur gitu. Awalnya eta, tapi emang awalnya memang kudu kitunya, kudu gitulah pokoknya mah. Mungkin kali itu mah dengan terbiasa. Jadi emang segala naon ge kudu aya acuan heula. Kudu aya gitu heula pokoknya mah. Nah, mungkin urang kan tos seueur ya nyarios tos seberapa menit tadi teh. Mungkin aduh ai mah keur sare diganggu euy asli. Kedah nama awalan teh maca sholawat, akhirna maca sholawat. Bener nya. Berarti Soalnya urang kan terus dia ngebahas tentang sholawat ya. tentang sholawat heula. Ieu teh pokona mah sekarang pembahasan kita tentang sholawat itu belum beres, masih banyak. Pokoknya sholawat itu nggak akan beres-beresnya kalau dibahas. Iya benar. Menurut ini. Jadi soalnya banyak pendapat ulama juga ya. banyak sekali. tentang sholawat. Apalagi betapa nikmatnya mengetahui tentang keutamaan sholawat itu. Jadi saya juga bukan Kang Asep saja nih kayaknya narasumber saya ini. Mungkin masih banyak teman-teman. Kalau bisa satu asrama nih ya. Satu asrama berapa ratus itu ya? Gua sediain tempat podcastnya di sini. Jadi pokoknya anak asrama semua deh. Ya. Iya, Karena siap. Gak apa-apa sih podcast di sini asalkan jangan ya pas gua tidur aja lah gitu. iya, karena kan kita bukan di rumah ya, kita di asrama. Jadi cari tempat-tempat yang nyaman, yang bagus, di mana kita itu bisa nyaman. Kalau tidur mah di rumah aja ya berarti tidur ya. di rumah aja. Tapi udah tidur juga kebutuhan Wak. Udah mungkin kita sholawat dulu Kang Asep. Boleh. Tapi suara gua jelek gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kan kita kan menyanjung Nabi, bukan berarti Ya. kita tes audisi kan. Nah, bener. Nah, kalau sana atas audisi ya aja. Ya, mungkin Pasti kita gua paling tawal aja. sholawat apa nih kira-kira yang Kang Asep suka? Saya mah apa aja dah. Apa aja berarti? Apa aja deh? Ayo apa? Sholawat apa? Mungkin kita cari dulu liriknya. Sholawatnya nggak tuh? Tibil kulube.
tibil qulub. Ada nggak? Tibil qulub. Bentar. Nah. Baik guys, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Bareng ya. Ya siap bareng. Siap bareng. Salawat itu nggak akan pernah lelah untuk saya bersolawat. Masya Allah. Ayolah. Menyentuh. Mungkin teman-teman semua bisa bareng salawat bareng ya. kita. Mudah-mudahan teman-teman yang di sana dan saya juga sama Kang Asep mendapatkan syafaatnya. Dan kita salawat kayak gini bukan berarti apa ya? Kita ria atau sombong, tapi kita tuh mengajak gitu ke teman-teman semua. Iya. Gitu. Karena kan tadi satu salawat aja 10 kali kan. Iya, Jadi kita harus eman dong. Aman sama pahalanya mumpung masih hidup ya kan. Iya. Kita nggak, mudah-mudahan salawat kita diterima nih ya. Amin ya Kita Allah. salawat tibil qulub. Tibil qulub. Ayo Yuk. duluan. Mangga Kang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah. Nah, di mana di salawat ini adalah meminta kesembuhan, meminta kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan mudah-mudahan salawat kita diterima. Apalagi kan sekarang lagi di masa pandemi COVID ya. Mudah-mudahan Indonesia Dibebaskan dari dari COVID ini, karena COVID itu menghambat untuk umat manusia, khususnya umat manusia. Ya terkhususnya Indonesia ini Iya, Indonesia kan ini terhambat oleh COVID tersebut. Iya, apalagi sekarang kan parah katanya, makin ganas itu. Makin panas, terus pembodohan merajalela berarti ya, dikarenakan ya online gak efektif aja. Iya. Apalagi kan orang yang malas untuk masuk kelas itu adalah salah satu apalagi kalau seandainya iya, keberuntungan bagi mereka. Contoh seperti gini, online oke, laptop depan, tapi ujung-ujungnya main HP. main HP. Oke, kamera ke kita, tapi tangan kita itu loh. Belakang. Ya, mudah-mudahan dengan sholawat ini, mudah-mudahan dunia kita ini, bumi kita ini cepat dihilangkan yang mulai dengan virus corona itu. Amin, ya Dan Allah. mudah-mudahan teman-teman semua yang udah ikut bersolawat ataupun khususnya udah mendengarkan kita ngobrol yang nggak jelas ini. Ya gak Dan jelas ujungnya di mudah-mudahan- mana, tapi intinya sholawat. Iya, intinya solawat. Karena pokoknya solawat deh. Sholawat Karena intinya. ujung awalnya juga kita bersolawat ya. Jadi Iya. ya pokoknya gitu aja deh. Pokoknya pembahasan tentang salawat itu nggak akan ada habisnya. Mungkin nanti kembali lagi di video saya yang selanjutnya. Mungkin masih tentang salawat. Karena konten Mungkin next saya time bisa lebih panjang mungkin lagi lebih ya, panjang Mas, ya. lagi dan lebih wow lagi Insya ngobrol-ngobrolnya. Pokoknya kalau seandainya ada yang salah dari saya ataupun dari Kang Asep sendiri, yaitu Ya itu titik kekurangan dari Iya. kita gitu. Soalnya kenapa? Karena kelebihan itu hanya Milik Allah. milik Allah Subhanahu wa taala. karena kita kan makhluk yang lemah. Yang lemah, penuh dosa dan penuh kesalahan. Apalagi kita berdua nih, masya Allah masih banyak doa. Apalagi lah laki-laki. Laki-laki selalu salah, we. Dibanding cewek gak pernah salah. Ya, kenapa ini kayaknya curhat lagi? Udah, Ya, bakalan mungkin- lama lagi, ya, bakal lama. mungkin bakal lama. nanti ya mungkin di Next season. next time selanjutnya nanti kita mungkin nanti ada pembahasan yang lebih wow, karena ini kan awalannya, Ya, jadi nggak apa-apa lah maupun gimana juga. Pokoknya
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melihat dan ataupun menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini berkembang. Siapa namanya? Channel apa? Channel Siranto Berkarya. Like ya guys nih di sini nih. Jangan lupa. Oke. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.